Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah salat Jumat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mohon perhatian kepada jamaah sekalian yang masih di belakang. Kami mohon untuk menempati saf-saf depan yang masih kosong. Dan bagi jamaah sekalian yang membawa handphone atau alat komunikasi, mohon dalam posisi silent agar pelaksanaan khutbah Jumat dapat berjalan dengan khusyuk. Selanjutnya perlu kami sampaikan petugas Jumat pada hari ini, Jumat paling tanggal 2 Zulhijjah 1446 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 30 Mei 2025, bertindak sebagai khotib sekaligus imam beliau Bapak Haji Sutrisno SHI MM dengan tema khutbah keagungan bulan Zulhijjah. Selanjutnya hadir ketua infak Jumat minggu lalu tanggal 23 Mei 2025 sejumlah Rp2.641.000. Semoga amal Bapak Ibu jamaah sekalian diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian pemandu alim yang maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada khatib disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, bersyukur datang ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala kanthi ngadah-ngadahaken hamdalah. Ugi bersyukur datang ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala kita sedaya taksih dipun paringi kesehatan, keimanan, ketakwaan datang ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Krana menungso kathah salah, luput lan dosa. Pada bulan yang mulia ini kita ngata-ngata mau istighfar. Sasampunipun kita bersyukur datang ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Sarang-sarang kita dikatakan kadar kualitas keimanan dan ketakwaan kita datang ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Kanthi nindakaken sedaya dawuh-dawuhipun saha nembe punapa ingkang sampun dados awusan-awusan Allah Subhanahu wa taala. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin wal hadirat jamaah salat Jumat rahimakumullah. Bulan Dzulhijjah ini merupakan bulan salah satu yang diharamkan untuk berperang pada zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan Dzulhijjah merupakan akhir pada kalender Hijriah, yang pada bulan Hijriah ini kita kenal dengan bulan Haji.
di mana saudara-saudara kita umat Islam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, rukun Islam yang kelima sebagai penyempurna kehidupan beragama Islam. Haji merupakan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Haji merupakan ibadah di mana orang yang mendapat panggilan dari Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan dan menunaikan ibadah haji. Walaupun dalam Al-Qur'an ada batasan. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Walaupun ibadah haji ada pengecualian khusus bagi orang yang beragama Islam dan mampu untuk melaksanakan, baru mendapatkan kewajiban untuk melaksanakan ibadah haji. Walaupun demikian, orang yang terketuk hatinya, orang yang betul-betul mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala, walaupun bagaimanapun kondisinya mereka untuk berjuang, kalau Allah mentakdirkan untuk bisa menunaikan ibadah haji, insya Allah akan terlaksana. Begitu juga sebaliknya bagi orang yang mempunyai harta yang berlimpah, tetapi belum dipanggil, belum mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat pun, walaupun harta bendanya bisa untuk berhaji bersama dengan keluarga besarnya, tidak bisa melaksanakan ibadah haji. Karena haji adalah panggilan suci dari Allah Subhanahu wa taala. Yang haji mabrur itu laisal jaza lahu ilal jannah. Haji mabrur, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada balasan kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang tidak mampu karena memang keadaan, dalam Al-Quran, dalam hadis, tidak diwajibkan untuk melaksanakan ibadah haji karena keadaan dan kemampuan. Cukup dalam 1 minggu ikhlas dan siap untuk melaksanakan sholat Jum'ah. Inna yaumal jum'ati sayyidul ayyam hajjul fuqara'i wa'idul masakin. Hari Jumat adalah hari yang teristimewa bagi orang yang tidak mampu melaksanakan ibadah haji dari golongan fuqara dan masakin. Hendaklah untuk melaksanakan sholat Jum'ah dengan khusyuk, sehingga hajinya fuqara dan masakin bisa tergantikan dengan kita melaksanakan sholat Jum'ah dengan berjamaah. Kaum muslimin jamaah sholat Jum'ah rahimakumullah, berpacu dengan pergeseran waktu dan zaman, banyak sekarang ini kita saksikan dan kita melihat betapa dunia ini sangat kejam sekali. Kejam. Bagaimana tindakan-tindakan manusia seakan-akan keluar batas dari kodratnya manusia. Tindakan-tindakan manusia banyak yang melanggar batas aturan-aturan agama Islam, yang di situ menunjukkan bahwa tanda-tanda kiamat sudah dekat. Bagaimana kita semua bisa menjadi pribadi yang bisa untuk menyelamatkan pribadi kita dari ancaman neraka. Bagaimana upaya kita bisa menyelamatkan keluarga kita dari ancaman neraka. Sehingga sering kita dengar, dan itu peringatan yang terbesar dalam Al-Quran, ku anfusakum wa ahlikum naro. Peringatan terbesar bagi umat manusia hendaklah untuk bisa menjaga diri kita dan keluarga kita dari ancaman neraka.
Ada bulan-bulan dan waktu yang sangat istimewa untuk kita berdoa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada waktu malam yang mustajabah untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk berdoa kepada pribadi dan keluarga kita dan kepada orang-orang yang kita cintai. Dalam hadis dijelaskan, khamsu layalin la turaddu fihinna da'wah. Ada 5 waktu yang dalam keterangan hadis ini doa akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, awwalu lailatin mir Rajab wa lailatun nisfis min Sa'ban wa lailatul Jum'ah wa lailatul Fitri wa lailatul Adha. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, waktu kita berdoa dalam kapasitas 24 jam, tapi Allah mengistimewakan 5 waktu manakala kita berdoa akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama adalah malam tanggal 1 di bulan Rajab. Bulan Rajab juga salah satu dari bulan yang disebut Syahrul Hurum, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena pada bulan Rajab di situ awal kita mendapat perintah untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Yang kedua adalah walailatun nisfi min Sa'ban, malam pada tanggal 15 Sa'ban. Malam tanggal 15 Sa'ban ini adalah malam yang sangat-sangat mustajabah untuk berdoa. Di samping untuk kemakmuran diri kita, keluarga kita, bangsa kita, bahwa doa pada malam nisfu Sa'ban bisa untuk mencegah bala dan bahaya. Yang ketiga, walailatul Jum'ah. 1 minggu malam Jumat adalah malam yang teristimewa untuk bermunajat, untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan untuk mengamalkan apa-apa yang menjadi pahala, mulai dari berzikir, membaca Al-Quran, bersolawat, dan bersedekah. Pada malam Jumat dan hari Jumat ini akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah walailatul Fitri, pada malam Idul Fitri. Dan yang kelima pada malam Idul Adha, walailatul Adha. Kaum muslimin wal muslimat jamaah salat Jumat rahimakumullah, 2 malam hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha, kita disunahkan untuk banyak bertakbir. Kita untuk bertakbir mengagungkan asma Allah Subhanahu wa taala, di mana manusia bila dibandingkan dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala tidak ada apa-apanya. Maka larangan yang bagi kita mempunyai sifat takabur, bahwa sifat takabur adalah salah satu sifat yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan Idul Fitri, kesempatan Idul Adha, waktu untuk tadarruan, berserah diri, mengoreksi diri bahwa kita adalah makhluk yang paling lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tak satu pun dan apapun yang dapat kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka malam Idul Fitri disunahkan juga untuk melaksanakan takbir, tahmid. Kemudian kita disunahkan juga untuk qiyamul lail, dan malam Idul Kurban ini kita hendaklah bersama-sama berniat untuk membersihkan jiwa raga kita,
untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Dalam ayat ini dititik beratkan kepada kita, manakala kita juga mampu, hendaklah pada bulan Dzulhijjah, pada Idul Adha, Idul Kurban, kita hendaklah untuk berkorban. Berkorban semampu kita, berkorban dengan ikhlas lillahi ta'ala untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena bulan Dzulhijjah ini merupakan bulan yang sangat agung, sehingga para ulama mulai dari malam Dzulhijjah kita disunahkan untuk melaksanakan amalan-amalan ibadah, mulai dari kita melaksanakan qiyamul lail, memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak berzikir dan berpuasa. Lebih-lebih yang terpenting adalah puasa pada tanggal 8, 9 Dzulhijjah. Pada tanggal 8 Dzulhijjah Yaumut Tarwiyah, dan tanggal 9 Dzulhijjah Yaumu Arafah. 2 hari manakala kita bisa melaksanakan puasa sunnah itu, ngendikanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu akan menjadi tebusan, diampuni dosa-dosa kita 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Pramila saking menika dengan keagungan bulan Dzulhijjah menika, monggo sareng-sareng kita manfaatkan kanthi saestu, sebab tidak ada jaminan umur kita sampai pada bulan Dzulhijjah di tahun yang akan datang. Dan perlu kami tegaskan sebagaimana para ulama tasawuf, bahwa kematian tidaklah sesuatu yang harus kita takutkan, karena kematian pasti datang kepada kita. Tapi kematian haruslah kita siapkan. Dengan apa kita menyiapkan kematian? Al-Quran memberikan peringatan dan contoh buat kita. Tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Carilah bekal kalian, carilah sebanyak-banyaknya bekal, tapi sebaik-baiknya bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan di bulan yang sangat agung ini kita betul-betul melaksanakan sunnah dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga apa yang kita lakukan betul-betul mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mencerminkan bahwa kita cinta dan bakti kepada ajaran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersama-sama kita mengajak, mari kita berkorban. Mari kita tunaikan ibadah kurban dengan sungguh-sungguh, baik itu melalui kelompok maupun individu. Kita banyak berkorban dan sudah sering kita berkorban. Jangan hanya kita setiap hari hanya menerima korban perasaan. Mudah-mudahan Allah memberikan jalan yang terbaik untuk kita, sehingga mempunyai gelar sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah, hidup bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim, innallaha ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله.